Sidang banding gugatan nikel ricuh, WTO curangi Indonesia. Delegasi RI teriak WTO penjajah. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka, bisa aja membubarkan lembaga. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. As EU, we are a very reliable customer of Indonesia and palm oil and many other things. Last year, 2.6 billion euros worth of palm oil export to the EU, and we hope that the trade can be re-established. Yang namanya juga perdagangan, namanya juga produk komoditas yang bersinggungan dengan negara ataupun kawasan. Ketika memang ada dispute, ya kan itu diselesaikan melalui jalur internasional, ya kan. Nah, salah satunya adalah ini yang sedang kita hadapi. Itu hal yang wajar, hal yang saya pikir memang yang kita memang harus jalankan. Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri untuk mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh World Trade Organization atau WTO. Jokowi pun menyoroti kembali zaman-zaman sewaktu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda pada masa sebelum kemerdekaan. Dalam hal ini, menurutnya kejadian serupa telah terjadi kembali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah? Hati-hati dulu. Pada zaman dulu, VOC, zaman company Belanda itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini ada lagi ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor tuh, ini barang kita kok, kata Jokowi. Kendati demikian, pemerintah pun tak gentar dalam menghadapi kondisi ini. Jokowi menginstruksikan para menteri untuk mengajukan banding dan kembali melawan gugatan WTO. Menurutnya apabila Indonesia memutuskan untuk tidak melawan kembali visi RI dalam membangun ekosistem besar dari industri electric vehicle, baterai tidak akan bisa terwujud. Karena nikel itu deserve kita nomor 1, timah kita nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 di dunia. Punya semuanya membangun ekosistem EV baterai. Kita hanya kurang litium tidak punya. Sedangkan untuk litium sendiri, Jokowi mengatakan ia sempat berkoordinasi dengan Prime Minister Australia untuk melakukan kesepakatan pembelian. Namun ternyata di sana pun sudah ada tambang milik orang Indonesia. Ini strategis benar melakukan intervensi seperti itu sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun menjadi. Grafit juga sama, sintetisnya sudah bisa kita produksi sendiri saat ini. Artinya kita sudah jadi. Dengan tersedianya seluruh bahan baku, menurutnya tantangan selanjutnya ialah bagaimana cara menyatukan ekosistem tersebut. Mengingat sumber-sumber mineral itu terletak di daerah-daerah berbeda. Jokowi juga sangat yakin ekosistem inilah yang mampu membawa RI menuju ke peradaban negara maju. Kata Jokowi, saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marves, saya sampaikan kepada Menteri Investasi tidak usah kemana-mana, mau marketing soal investasi. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli baterai EV kita. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah mengajukan banding atas kekalahan saat menghadapi gugatan terkait stop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Meski kalah di WTO, Presiden tetap memerintahkan jajarannya terus melakukan hilirisasi bahan tambang lainnya. Kata Jokowi, tidak apa-apa kalah, saya sampaikan kepada Menteri kita ajukan banding. Nanti babak kedua, hilirisasi lagi bauksit, artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan lain, termasuk hal-hal yang kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai ekspor dalam bentuk bahan mentah. Kepala negara lantas menjelaskan beberapa tahun lalu saat Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pemerintah memiliki smelter ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dihentikan, hasilnya pada 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau setara dengan 300 triliun lebih. Kondisi itu turut mendukung neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus, sehingga neraca perdagangan sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif. Selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun, baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus, kata Jokowi.
Meski demikian, Presiden juga mengakui bahwa gugatan di WTO itu merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang ditutup dan pengangguran akan meningkat. Namun demikian, kepala negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju. Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut mundur, tidak akan menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri terus tidak boleh berhenti, tidak hanya berhenti di nikel tapi terus yang lain. Kepala negara juga mengingatkan Indonesia sudah ratusan tahun mengekspor bahan mentah baik hasil tambang maupun bahan mentah lain. Sehingga mulai saat ini aktivitas itu harus dihentikan. Sebagai gantinya, Jokowi meminta agar pemerintah mencari investor supaya bahan mentah bisa diolah dalam negeri. Stop cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambah ada. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material. Nggak ada. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun bekerja sama dengan luar, dalam, atau pusat dengan daerah. Jakarta dengan daerah nilai tambah itu akan kita peroleh. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengajukan banding usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor biji nikel di Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini dia sampaikan usai menemui pengacara Konda Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta pada Sabtu 3 Desember. Zulhas belum ingin menjelaskan langkah hukum yang bakal diambil pemerintah. Ia memastikan waktu dekat pemerintah akan melakukan banding terlebih dahulu. Sebelumnya, wacana banding ini juga disebut-sebut oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, Indonesia sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengekspor biji nikel ke negara lain. Sejak ekspor biji nikel dihentikan, Indonesia mengantongi pendapatan hingga 300 triliun dari sebelumnya hanya 20 triliun. Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel ini digugat Uni Eropa tidak apa-apa. Saya sudah sampaikan kepada Menteri SDM, ajukan banding. Usahakan kita jangan ekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material sudah berstatus dan beratus tahun kita mengekspor itu, stop cari investor investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambah ada. Sebagai informasi, pada 2021 lalu, Uni Eropa telah mengajukan gugatan ke WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia. Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah sejak 2020 lalu. Kebijakan itu dianggap melanggar artikel 11 GATT tentang komitmen untuk menghambat perdagangan. Pemerintah pun memutuskan untuk melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592. Measures relating to raw material itu. Namun dalam upaya melawan Uni Eropa, pemerintah perlu memperkuat dan melengkapi argumen yang akan dibawa ke WTO.